Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Pelajaran ke-8 semester 2, senangnya berakhlak terpuji. Pembahasan hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami tina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, mari kita cermati kisah berikut ini. Reza dan Naya. Raya dan Naya adalah bersaudara. Reza kakak Naya duduk di bangku kelas 6. Sedangkan Naya di bangku kelas 4. Keduanya tinggal dengan ibunda dan nenek. Ayah keduanya telah wafat. Ibundanya bernama Aisyah. Untuk menghidupi keluarganya, Ibu Aisyah berdagang nasi uduk tiap pagi hari dan jual gorengan pada siang harinya. Meskipun Reza dan Naya masih duduk di sekolah dasar, tetapi keduanya mengerti bahwa ibundanya seorang diri bekerja membanting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Tiap pukul 3 pagi, Ibu Aisyah sudah bangun. Ia sholat tahajud terlebih dahulu, baru kemudian menanak nasi uduk untuk dijual pagi harinya. Reza bangun saat azan subuh berkumandang. Setelah sholat subuh, Reza membangunkan adiknya, kemudian mencuci piring-piring yang kotor, dan nenek membantu menyapu lantai. Sebelum berangkat ke sekolah, Reza dan Naya membantu ibundanya melayani pembeli nasi uduk hingga pukul 6 pagi. Setelah itu, keduanya mohon izin berangkat ke sekolah yang jaraknya tak jauh dari rumahnya. Reza dan Naya selalu mencium tangan ibunda dan neneknya jika ingin berangkat ke sekolah. Anak-anak, Ibu Aisyah selalu berpesan kepada kedua putra-putrinya. Reza, Naya, hati-hati di jalan ya. Jika menyeberang jalan, lihat kiri kanan arus lalu lintas. Di sekolah, belajarlah dengan giat dan tidak boleh nakal ya. Ibu bekerja keras untuk biaya sekolah kalian. Baik bunda, jawab Reza dan Naya serentak. Reza dan Naya sangat hormat dan patuh kepada bundanya yang siang malam membanting tulang bekerja untuk membiayai keluarganya. Reza dan Naya juga sangat sayang kepada nenek yang selalu bercerita sebelum keduanya tidur. Bahkan, nenek selalu menanyakan pelajaran apa saja yang dipelajari di sekolah. Nenek juga yang mengingatkan Reza dan Naya untuk menghormati dan mematuhi nasihat guru di sekolah. Reza, Naya, ingat pesan nenek ya, jika di kelas perhatikan penjelasan guru mengajar, hormati dan patuhi nasihat guru kalian karena guru yang menyebabkan kalian pintar. Ya nek, jawab keduanya serentak. Ada lagi yang paling penting, lanjut nenek. Apa nek? Hal yang paling penting adalah jangan membuat bunda kalian sedih dan kecewa. Karena bunda kalian sudah berjuang membesarkan kalian seorang diri. Nasihat nenek. Baik nek, jawab Reza dan Naya serempak. Nasihat nenek dan bundanya membuat Reza dan Naya sungguh-sungguh belajar. Meskipun mereka hidup sederhana, tetapi mereka tidak merasa minder dan pantang menyerah. Setelah mencermati kisah Reza dan Naya, apa intisari yang dapat disimpulkan? Intisari dari kisah di atas adalah
peringatan buat kita semuanya agar kita memiliki rasa hormat, sayang, dan patuh kepada orang tua, kepada guru, dan anggota keluarga. Orang tua yang memelihara dan membesarkan kita, guru yang mengajarkan kita membaca dan menulis, sudah sepantasnya kita hormati dan kita patuhi nasihat-nasihat guru. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Artinya, dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Anak-anak, ayat tersebut menganjurkan kepada kita semuanya, kepada umat manusia, untuk berbuat baik kepada orang tua, sesama anggota keluarga atau kerabat, anak yatim, orang miskin, dan para tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Nabi Muhammad SAW mendukung untuk berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umurih. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, akan menjadilah ia sebagai orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Hadis Nabi Muhammad SAW ini menjelaskan bahwa anak yang berbuat baik kepada ayah bundanya, bapak ibunya, papa mamanya akan dipanjangkan umurnya. Anak-anakku yang soleh dan solihah, contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, memberi salam, minta izin dan mencium tangan orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. Yang kedua, mendoakan orang tua setelah sholat. Perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh, tidak banyak menonton TV, tidak banyak bermain, harus dituruti. Yang keempat, minta izin terlebih dahulu jika ingin bermain ke rumah teman. Yang kelima, perintah orang tua untuk mengerjakan sholat dan bangun pagi hendaknya dituruti. Anak-anak, berikut contoh hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, ketika bertemu guru, memberi salam kepadanya, lalu mencium tangannya. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru di kelas. Yang ketiga, saat belajar, tidak banyak bercanda di dalam kelas. Keempat, tugas-tugas dari guru dikerjakan tepat waktu. Yang kelima, nasihat untuk kemajuan siswa atau siswi harus dipatuhi. Yang keenam, larangan guru agar tidak mencoret-coret dinding kelas, tidak berkelahi dengan teman, atau mengganggu teman di kelas hendaknya dipatuhi. Anak-anakku yang soleh dan solihah, selanjutnya, contoh hormat dan patuh kepada sesama keluarga. Yang pertama, jika anak-anak bertemu dengan saudara atau famili yang lebih tua, seperti nenek, kakek, paman, bibi, atau kakak, hendaknya memberi salam dan mencium tangannya. Yang kedua,
mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lebih tua. Yang ketiga, terhadap adik yang lebih muda hendaknya disayangi. Yang keempat, tidak menghidupkan radio atau TV keras-keras di saat ada anggota keluarga seperti adik atau kakak atau nenek yang sedang sakit. Anak-anak, setelah anak-anak mengetahui dan mempelajari akhlak terpuji, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga, sikap anak-anak adalah anak-anak harus selalu hormat dan patuh kepada orang tua, kepada guru, dan kepada sesama anggota keluarga. Demikianlah pembelajaran tentang hormat dan patuh kepada orang tua, kepada guru, kepada anggota keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak, bagi bapak guru, dan bagi semuanya. Anak-anak dapat melaksanakan akhlak terpuji ini dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.